Bab 166 Perayaan yang sedikit berlebihan. Melihat punggung Subai, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Kuharap pukulan ini tidak terlalu menyakiti Subai. Ya, pemuda yang baik. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Ayo bawa dia ke kota besok dan hibur dia, jadi dia tidak depresi. Itu benar. Gue tahu tentang pusat refleksologi. Aduh. Feng Hai sudah setengah dari hukumannya ketika Zudi, yang telah kembali setengah jalan, segera mengirim pukulan lagi. Kamu bahkan tidak melihat situasi saat lu berbicara. Zudi, yang geram dengan kelambanan Feng Hai, mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera mengangkat tangan dan menyerah. Pada saat itu, Hua kembali. Dia melihat semua orang dan langsung tertawa. Mengendur lagi, tanpa Subai sekitar bulan ini, kemajuan apa yang kalian semua buat? Semua orang segera mengepung Hua. Bukan untuk hal lain, tetapi untuk mempelajari lebih lanjut tentang ujian alam spiral tahun ini, terutama kembalinya Subai lebih awal. Kapten, apakah hasilnya tidak ideal untuk tahun ini? Aku pikir kita sudah selesai. Legiun kita tidak memiliki banyak sumber daya sejak awal. Jika kami tidak bekerja dengan baik, kami akan memiliki lebih sedikit sumber daya. Melihat Subai, kurasa tidak. Cepat dan beritahu gue. Aku harus menemukan cara untuk menghibur Subai. Pusat refleksologi itu sangat bagus. Semua orang membuat keributan, dan Hua sedang sakit kepala. Namun, Hua mengerti arti di baliknya. Jelas, semua orang salah memahami alasan mengapa mereka kembali begitu awal, tetapi Hua tahu hasilnya, jadi dia tidak bisa menahan senyum. Feng Hai memelototi Hua dan berkata, Kapten, lu benar-benar kejam. Bagaimana lu bisa menertawakan ini? Tertawa? Gue akan tertawa terbahak-bahak. Hua akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan mengumumkan hasil uji coba spiral realem tahun ini sambil tersenyum. Mata semua orang melebar ketika mereka menemukan kebenaran. Kakakmu pasti bercanda, kan? Poin Subai saja sudah cukup untuk menghancurkan semua kota besar. Benarkah itu? Aku merasa seperti badut. Aku tahu Subai adalah anak yang baik. Dia sama sepertiku saat itu. Bah, lu harusnya malu. Karena terlalu tak terduga, setelah berulang kali diyakinkan oleh Hua, semua orang dengan bersemangat bergegas ke asrama Subai. Subai, yang baru saja mandi, dibungkus dengan handuk mandi. Dia terkejut. Apa yang terjadi? Subai bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan pakaiannya. Feng Hai dan yang lainnya membawanya ke pusat perkemahan untuk sebuah perayaan. Bearen sedang berbaring di sebelah stop kontak, menikmati listrik yang sudah lama mengeluarkan air liurnya. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Subai, tokoh utama perayaan itu, merasa sedikit kedinginan malam itu. Tanpa disadari, ia juga terpengaruh oleh antusiasme penonton dan minum bersama. Ketika Subai bangun keesokan harinya, dia pertama kali memeriksa di mana dia berada. Subai ada di tempat tidur di asrama. Semuanya baik-baik saja kecuali fakta bahwa dia tidak tahu bagaimana dia kembali. Aku masih belum mengenakan pakaian apapun, pikir Subai. Setelah berpakaian, dia pergi ke kafetaria untuk sarapan dulu, lalu datang ke tengah kamp. Subai tidak tahan melihat kekacauan di mana-mana. Sulit membayangkan betapa gilanya tempat ini tadi malam. Namun, Subai ingat bahwa Hua tidak minum. Jadi, dengan adanya dia, situasinya tidak akan lepas kendali. Yo, lu bangun pagi sekali. Pada saat itu, Feng Hai baru saja bangun. Dia mengangkat alisnya dan berkata, bagus sekali, nak. Lu bahkan dapat membuat tikus di tim kami patuh. Feng Hai, apa maksudmu? Ceka, lu masih bertanya apa maksudku? Aku tidak ingat apa-apa. Oh, lu benar-benar tidak ingat apa-apa. Feng Hai bertanya sambil menyeringai. Hah, melihat senyum Feng Hai, Subai merasa seperti sedang dalam masalah, kurasa gue tidak melakukan hal buruk. Si cerewet yang dibicarakan Feng Hai tidak diragukan lagi adalah Zudi. Namun, menjinakkan tikus untuk menjadi penurut memicu imajinasi orang. Ngomong-ngomong, Feng Hai, apa yang terjadi dengan wajahmu? Subai bertanya. Wajah Feng Hai berwarna ungu dan biru. Sepertinya sudah lama, jadi agak dangkal. Ahem, tidak ada yang serius. Feng Hai terbatuk dan berkata. Gue baru saja minum anggur, gue jatuh dan menjatuhkan diriku. Apakah begitu?
Mengapa gue berbohong padamu? Feng Hai memelototi Su Bai dan hendak pergi ketika dia menabrak Huo Hua. Dalam sekejap, seperti tikus melihat kucing, Feng Hai berbalik dan lari. Tidak peduli bagaimana Huo Hua berteriak, Feng Hai mengabaikannya. Anak itu, Huo Hua tersenyum tak berdaya. Dia menoleh ke Su Bai dan berkata, bagaimana? Itu tidak terlalu berpengaruh, kan? Kapten, tentang tadi malam. Tadi malam, jangan pedulikan itu, lu hanya mabuk. Huo Hua segera menjawab. Aku tahu itu, Su Bai berpikir dan wajahnya menjadi gelap. Huo Hua tersenyum seperti bunga mekar dan memberitahu Su Bai semua yang terjadi tadi malam. Sederhananya, anggur Feng Hai. Tidak biasa. Bagi Su Bai, yang tidak pernah banyak minum, sudah bagus dia tidak jatuh setelah minum segelas. Su Bai adalah peminum yang baik. Dia duduk sendirian di kursinya setelah mabuk, merasa kacau. Tetapi pada saat ini, Zudi yang juga mabuk datang untuk menggodanya. Tidak masalah jika Zudi tidak menggodanya, tetapi begitu dia melakukannya, Su Bai seperti orang yang berbeda. Dia akan melawan balik orang yang diejek, dan Zudi langsung terpesona. Untungnya, seseorang datang untuk menyelamatkan tepat waktu. Kalau tidak, semuanya akan benar-benar di luar kendali. Terima kasih, Kapten. Su Bai berterima kasih kepada Huo Hua dengan tulus. Su Bai berpikir dalam hati, memang benar gue hampir membuat kesalahan setelah minum dan kesalahan besar tidak diragukan lagi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lo harus berterima kasih kepada Feng Hai, dialah yang menarik kalian berdua lebih dulu, kata Huo Hua sambil tersenyum. Lalu memar di wajahnya, Su Bai segera mengerti semuanya. Seketika, dia merasakan rasa syukur terhadap Feng Hai. Karena hari itu cerah, Su Bai segera pergi ke Gunung 6 untuk berburu binatang setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Huo Hua. Su Bai sudah memahami situasi di Met 6 puncak setelah beberapa bulan mengenal daerah tersebut. Pada siang hari, Su Bai kembali ke kamp dengan membawa banyak jarahan. Secara kebetulan, Su Bai bertemu dengan Zudi yang baru saja selesai makan siang. Dalam sekejap, mata mereka bertemu, dan mereka berdua merasa sedikit canggung. Su Bai mengingat rasa malunya setelah minum tadi malam. Sebagai kakak kelas tim, sosok dan temperamen Zudi membuatnya sangat panas. Dia memiliki banyak pelamar dan mereka akan datang kepadanya setiap minggu. Tapi Su Bai tidak memiliki fetish khusus. Meskipun dia tidak keberatan menjalin hubungan dengan wanita yang lebih tua, dia tidak bisa menerima hubungan seperti itu dengan seseorang yang dekat dengannya. Zudi bahkan lebih. Dia menganggap Su Bai seperti kakaknya sendiri. Saat itu, ketika mereka berdua merasa canggung, Feng Hai berjalan mendekat sambil mengusap perutnya yang bulat. Fiu, gue bersenang-senang. Kemudian Feng Hai melihat Su Bai dan Zudi dan langsung tertawa. Kalian berdua ada di sini. Kita semua adalah keluarga, jadi tidak perlu menahan diri. Setelah mengatakan itu, Feng Hai bahkan mengangkat alisnya. Dia benar-benar tercela sampai ekstrim. Tahan kepalamu. Benar saja. Zudi langsung meninju kepala Feng Hai dan berkata kepada Su Bai, Su Bai, ayo pergi, jangan pedulikan orang bodoh ini. Melihat Feng Hai yang bersandar di dinding kesakitan, Su Bai hanya bisa diam-diam berterima kasih padanya. Seperti yang diharapkan dari seorang teman baik, pikir Su Bai. Bab 167 Bearen dan Black Ursus bersaudara. Setelah apa yang dilakukan Feng Hai, kecanggungan antara Su Bai dan Zudi mereda. Su Bai siap untuk pergi ke Met 6 puncak lagi setelah makan siang karena dia tidak melakukan apa-apa. Namun, Huo Hua mendatangi Su Bai dan memberinya libur 3 hari. Untung anak muda mau bekerja keras. Tapi kau baru saja kembali. Lu perlu istirahat sebentar. Kesehatanmu adalah yang paling penting, kata Huo Hua dengan sungguh-sungguh. Su Bai diberi cuti 3 hari, bersama dengan hadiah untuk uji coba alam spiral. Total hadiah uang $30 juta. Ada juga beberapa keuntungan tambahan, seperti berapa kali seseorang bisa masuk ke ruang pelatihan setiap bulannya. Jika Feng Hai dan yang lainnya tahu tentang itu, mereka mungkin akan cemburu. Su Bai ingin tetap di militer. Lagi pula, dia tidak melakukan apa-apa selain makan, tidur, dan melawan binatang. Namun, atas permintaan kuat Huo Hua, Su Bai masih beristirahat. Su Bai naik bus kembali ke Los Monstaria. Di waktu luangnya, dia memeriksa saldo banknya. Selain bonus $30 juta, bersama dengan gaji dan tabungan sebelumnya,
dia sekarang memiliki lebih dari 70 juta dolar. Bagi keluarga biasa, itu pasti sejumlah uang yang akan sulit diperoleh seumur hidup. Begitulah cara dunia bekerja. Hanya Beastmaster yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Tentu saja, Beastmaster biasa tidak memiliki latar belakang atau kemampuan apapun. Jika mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mereka membutuhkan waktu beberapa tahun, atau bahkan belasan tahun, untuk mendapat kesempatan menghasilkan lebih dari 70 juta dolar. Su Bai melihat pemandangan di luar jendela bus dan mau tak mau merasakan segudang emosi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke villa untuk mengunjungi biarawati dan anak-anak dan menikmati makan malam yang menyenangkan bersama mereka. Setelah itu, Su Bai menerima SMS dari Lian. Sekolah akan segera libur, dan Lian berencana untuk pulang. Setelah semester yang sibuk, Lian meningkatkan kemampuannya, dan nilainya sangat baik. Selain itu, Lian telah menyimpan salah satu tiket yang dia dapatkan untuk pelelangan di Los Monstaria untuk Su Bai. Karena dia tidak ada hubungannya, Su Bai setuju untuk bertemu besok pagi. Larut malam, Su Bai sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Nyatanya, kesadarannya sudah memasuki alam spiral. Sejak Su Bai memperoleh alam spiral, seolah-olah dia memiliki dunia mikro rahasia miliknya. Kicau burung dan harumnya bunga di surga kedua membuat orang merindukannya. Setelah rubah seperti tiba di sini, mereka mengandalkan teknik ilusi mereka untuk dengan cepat mengukir wilayah milik mereka dan membuang pesaing mereka ke tempat lain. Su Bai menatap pemimpin seperti Fox dan merasakan energinya lebih kuat. Setelah memeriksa informasi pemimpin seperti Fox, Su Bai menyadari bahwa ia telah naik level dari level mid 6 gold ke level upper 7 gold. Perbedaan antara satu tingkat seperti perbedaan antara langit dan bumi. Pemimpin seperti Fox yang kuat sedang melihat ke langit seolah-olah menyadari bahwa Su Bai sedang mengamatinya dari bayang-bayang. Luar biasa, Su Bai mengangguk pada dirinya sendiri. Sepertinya gue telah membuat pilihan yang tepat. Potensi seperti Foxes masih cukup besar, pikir Su Bai. Dia meninggalkan surga kedua dan tiba di surga ketiga. Dawn Queen telah benar-benar pindah seperti yang dijanjikan. Su Bai melambaikan tangannya dan mengaduk awan debu untuk menutupi prasasti batu dan menciptakan puncak gunung yang tipis. Dengan itu, Su Bai telah menghabiskan semua energi spiritualnya dan meninggalkan alam spiral, terengah-engah. Bahkan jika itu adalah wilayah Su Bai sendiri, jika dia ingin mengganggu secara fisik, kekuatannya tidak cukup. Peningkatan energi spiritualnya secara alami bergantung pada umpan balik Dreamwing. Su Bai telah berpikir untuk membesarkan sekelompok besar binatang di alam spiral dan kemudian membiarkan Dreamwing mendapatkan beberapa pengalaman. Setelah dipikir-pikir, sekali keseimbangan ekologis terganggu, butuh beberapa tahun untuk pulih. Setelah beristirahat, Su Bai membawa Bearen ke surga kedua. Orang ini awalnya tidak mau datang, tapi indera penciumannya sangat tajam. Pikir Su Bai. Ketika Bearen memperhatikan bahwa Su Bai memiliki aura binatang yang kuat, itu segera mengganggunya, ingin bertarung dengan baik. Tak berdaya, Su Bai membawanya ke surga kedua. Mengaum. Begitu Bearen menyentuh tanah, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan meraung panjang. Sepertinya itu memprovokasi para bis di sekitarnya. Segera, lebih dari selusin binatang bergegas setelah mendengar suara itu. Tetapi mereka semua bersembunyi di berbagai tempat dan tidak menunjukkan diri. Bearen menjadi semakin tak terkendali, raungan provokatifnya berlanjut. Segera, Black Ursus muncul dan menanggapi provokasi Bearen. Yang ini tidak buruk. Su Bai memeriksa informasinya dan mengangguk. Level Black Ursus berada di upper 8 silver, yang beberapa level lebih tinggi dari Bearen. Keterampilan dan bakatnya juga bagus, tapi masih sedikit lebih rendah dari Bearen setelah dibandingkan. Kedua mata beruang itu bertemu, dan pertempuran langsung dimulai. Dor! Tanah di sekitar beruang bergetar saat tubuh besar mereka bertabrakan. Black Ursus memiliki level yang lebih tinggi dan tidak jauh lebih lemah dari Bearen. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Bearen menjadi lebih baik, dan tak lama kemudian Black Ursus dikalahkan. Bearen terus menekan. Su Bai siap menghentikan pertarungan. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan Bearen mengacau di surga kedua. Namun, dia tidak menyangka Black Ursus terpaksa mundur di bawah serangan sengit Bearen. Itu menolak untuk menyerah, bahkan setelah dipaksa ke sudut.
Giginya yang tajam diarahkan ke Bearen. Sayangnya, tamparan Bearen membuatnya terbang ke tanah. Kekuatan Black Ursus sudah sangat bagus. Meskipun Bearen tidak menggunakan skill apapun atau buff lainnya, ia tetap memiliki keuntungan dari garis keturunannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh binatang biasa seperti Black Ursus. Mengom, Bearen menatap Black Ursus di tanah dan tidak menyerang lebih jauh. Pertempuran itu sangat intens. Meskipun Ursus hitam tidak bisa melawan, secara keseluruhan, kemauannya yang ulet sangat luar biasa. Itu tidak mengecewakan Bearen. Detik berikutnya, Black Ursus berdiri lagi. Tidak ada rasa takut di matanya. Bearen sangat puas dengan itu. Butuh inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya seolah-olah itu adalah tangan manusia yang sedang berjabat tangan. Subai tercengang, kapan orang ini mempelajarinya? Mata Black Ursus awalnya dipenuhi dengan kebingungan, tetapi ia segera menyadari niat Bearen dan hanya melolong beberapa kali. Subai tidak bisa mengerti. Namun, Bearen mengerti dan mengangguk. Kedua beruang itu segera berpisah dan Bearen kembali ke Subai dengan penuh semangat. Jika lu ingin tinggal di sini, maka tinggallah. Ada satu hal yang harus gue ingatkan kepada lu, jangan membunuh apapun sesuka hati. Au gelombang. Kepala Bearen mengangguk seperti sedang membentur tanah. Kemudian, ia berlari dengan tidak sabar, bahkan lebih bersemangat daripada ketika baru saja tiba di Gunung 6. Subai pergi ke tingkat surga yang lain dan kembali. Tapi dia tidak menyangka akan melihat Bearen dan Black Ursus bersama. Keduanya seperti saudara, bahu-membahu, menantang binatang lain. Bearen bertanggung jawab untuk bertarung, dan Black Ursus bertanggung jawab untuk memimpin. Bearen terlalu kuat, menyebabkan para bis di sekitarnya berteriak kesakitan. Namun, Subai juga merasa nyaman membiarkan Bearen tinggal di surga kedua. Subai telah memberitahu Dreamwing untuk menjaga Bearen, dan jika terjadi sesuatu, Dreamwing harus segera memindahkan Bearen ke surga keempat. Bab 168 Subai melihat segalanya. Tidak banyak binatang di surga kedua yang bisa mengancam Bearen. Subai lebih nyaman dengan Dreamwing mengawasi Bearen. Keesokan harinya, Subai bangun dan mandi. Dia sarapan dengan biarawati itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat Subai berjalan di jalanan Los Monsteria yang sibuk, dia tidak terbiasa. Setelah berurusan dengan binatang buas di alam liar sepanjang tahun, dia seperti orang biadab yang tiba-tiba datang ke masyarakat modern. Segera, dia tiba di tempat pertemuan. Itu adalah bangunan besar dan megah, pusat lelang terbesar di Los Monsteria. Lian itu benar-benar membaik. Subai menghela nafas bahwa dia bukan satu-satunya yang membaik. Seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam pelelangan ini. Banyak mobil mewah diparkir di pintu masuk. Pria dan wanita muda dengan pakaian cantik membuat orang yang lewat di sekitarnya iri. Di bawah pengaturan petugas, mereka memasuki tempat lelang dengan tertib. Subai sedang berdiri di dekat pintu dengan secangkir susu kedelai di tangannya, yang sangat tidak pada tempatnya dalam adegan ini. Subai tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki kartu emas dari persekutuan Beastmaster. Dia mengeluarkan ponselnya dan siap untuk memeriksa siapa penyelenggara lelang itu. Jika itu adalah Beastmaster Guild, kartu emas masih bisa digunakan. Namun, pada saat itu, sekelompok pria dan wanita muda muncul. Subai Lian melihat Subai pada pandangan pertama dan memanggil. Lian berlari dan memeluk Subai, berkata dengan penuh semangat, "Sudah lama sekali, akhirnya kita bertemu." Ketika saudara-saudara bertemu, mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan. Setelah beberapa obrolan ringan, anak laki-laki dan perempuan yang datang bersama Lian semuanya tertarik pada Subai. "Ini Subai, saudara laki-laki yang tumbuh bersamaku." Lian segera mulai memperkenalkan. "Saat itu, kami memasuki kota bersama untuk membangkitkan bakat kami dan dia menjadi salah satu elit. Para elit, tapi kenapa gue belum pernah melihatnya sebelumnya?" "Lian, apakah lu bercanda? Kami telah bertemu setiap orang di kelas elit." "Itu benar." Melihat orang banyak tidak mempercayainya, Lian ingin menjelaskan. Tapi di bawah sinyal Subai, Lian segera tutup mulut. Bagaimanapun, mereka tumbuh bersama. Secara alami, tidak perlu membicarakan pemahaman diam-diam mereka, karena mereka dapat memahami kata-kata dan tindakan satu sama lain. "Memang, gue adalah salah satu elit." Subai tersenyum.
Tapi karena suatu alasan, gue keluar dari akademi untuk sementara. Setelah mendengar penjelasan Subai, senyum di wajah mereka menjadi semakin dipaksakan. Lagi pula, penjelasannya terlalu dibuat-buat. Subai tidak peduli tentang itu. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang dia bergabung dengan militer dan dia tidak akan mendapat masalah jika memungkinkan. Subai, karena lu berada di kelas elit, apa bakatmu? Seorang anak laki-laki cantik tiba-tiba bertanya. Tingkat B, bertempurlah. Itu memang tidak buruk. Sayang sekali lu tidak berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran akademi tahun ini. Kalau tidak, lu bisa tampil bagus dalam pertarungan tim, kata remaja itu. Pertemuan pertukaran akademi. Subai, jangan bilang lu tidak tahu tentang itu. Aku tidak tahu. Subai menggelengkan kepalanya, yang membuat yang lain tertawa terbahak-bahak. Lian tidak tahan lagi dan menjelaskan, pertemuan pertukaran tahun ini diadakan dengan sekolah dan akademi di aliansi kota. Ini bagi siswa untuk bertarung satu sama lain. Subai mendapatkan gambaran umumnya setelah mendengar penjelasan Lian. Itu seperti bermain rumah-rumahan di antara siswa. Subai secara kasar bisa membayangkan adegan pertempuran antara sekelompok Beastmaster tingkat besi. Melihat tidak ada reaksi dari Subai, bocah cantik itu berkata, penampilan Lian kali ini cukup bagus. Dia mendapat tempat kelima dan menjadi pusat perhatian di kelas normal. Ya, Lian tidak hanya menjadi pusat perhatian tetapi dia juga terlibat dengan Lily. Hentikan itu, kami hanya berteman. Lian dengan cepat menjelaskan. Apakah seorang teman akan memberikan tiket lelang yang begitu mahal? Itu benar, kami semua ada di sini berkat lu. Hahaha, gelombang wajah Lian semerah tomat. Subai memasang telinganya untuk mendengarkan karena ada sesuatu yang belum pernah dia dengar. Setelah mendengarkan percakapan itu, Subai secara kasar mengerti bahwa kinerja Lian di sekolah cukup bagus dan dia berteman dengan seorang nona muda dari keluarga besar. Melihat wajah Lian yang memerah, terlihat jelas bahwa dia tertarik padanya. Jangan malu, kejar dia jika lu mau. Sebagai sahabat Lian, Subai hanya mendukungnya dan tidak menanyainya. Subai, lu juga mengolok-olokku dengan mereka. Lian berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia berargumen, Zulily sudah bertunangan. Tidak ada gunanya bahkan jika gue tertarik. Pertunangan? Apa yang perlu ditakuti? Subai mengangkat bahu. Selama dia belum menikah, masih ada kesempatan. Gue hanya khawatir lu tidak seberani yang lu kira. Pada saat itu, Lian juga kehabisan akal. Karena tiket ada di tangan Zulily, semua orang harus menunggu. Kedua gadis itu sangat tertarik pada Subai karena dia tampan dan sopan. Subai merasa sulit untuk dihadapi, bahkan lebih sulit daripada binatang buas di Met. 6 puncak. Wanita memang menakutkan, pikir Subai. Setelah sekitar 10 menit, Subai menghabiskan susu kedelainya. Sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan pintu. Seorang gadis langsing dan anggun dengan gaun teratai putih keluar dari mobil. Beberapa teman sekelas segera menunjukkan kepada Subai bahwa dia adalah Zulily. Namun, dia tidak menyangka pemuda lain dengan usia yang sama akan keluar dari mobil yang sama dengannya. Itu Zhang Kun. Dia selalu berusaha untuk menyenangkannya. Gue kira hubungan mereka tidak sesederhana itu, kata teman sekelas berwajah cantik itu. SST, jangan biarkan dia mendengarmu. Apa yang lu takutkan? Dia hanyalah keturunan klan yang ditolak. Meskipun keluarga kaya menjadi kurang kaya dari sebelumnya, mereka tetap lebih kaya dari keluarga miskin. Lagi pula, keluarganya adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Zhang Kun adalah keturunan salah satu dari 8 keluarga besar di Los Monstaria. Meski reputasi keluarga Zhang tidak sebaik dulu, mereka masih bisa menempati tempat di Los Monstaria. Semua ini karena keluarga Zhang memiliki binatang khusus sebagai yayasan mereka. Legiun ke-9 juga memiliki tentara dari keluarga Zhang. Subai pernah berurusan dengan prajurit itu sebelumnya dan tahu bahwa anggota utama keluarga Beast Zhang adalah Skyhawk. Itu memiliki keuntungan dari pertempuran udara. Skyhawk jarang terlihat di dunia luar. Itu adalah Beast of Los Monstaria yang spesial. Hanya keluarga Zhang yang memiliki metode rahasia dan telah memupuk generasi Skyhawks. Yang paling penting adalah setiap Skyhawk memiliki bakat yang luar biasa. Itulah alasan mengapa keluarga Zhang memiliki militer yang begitu kuat. Lian, ekspresi Zulily agak dingin.
Dia selalu kesal dengan Zhang Kun yang berusaha menyenangkannya. Tapi saat dia melihat Lian, Su Bai, dan yang lainnya, dia langsung tersenyum dan berlari. Aku minta maaf karena terlambat. Tidak apa-apa, kami baru saja sampai. Li Yao menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa. Itu membuat para siswa di sekitar diam-diam menghela nafas. Kami sudah menunggu hampir 20 menit. Bagaimana itu baru saja tiba? Su Bai menonton dengan sangat antusias. Bagaimanapun, dia dan Li Yan adalah saudara yang tumbuh bersama. Melihat Li Yan bisa mendapatkan kebahagiaannya sendiri, Su Bai secara alami merasa bersyukur. Melihat keduanya begitu dekat, Zhang Kun yang baru saja tiba-tiba terlihat kedinginan dan tidak senang. Bab 169 lemah, menyedihkan, dan lapar. Masih ada setengah jam sebelum pelelangan dimulai. Setelah hening sejenak, masa memasuki gedung. Jelas lelang kali ini sangat populer. Seluruh tempat itu hampir dipenuhi orang. Tetapi tepat ketika Su Bai dan yang lainnya hendak masuk, seorang petugas dengan rambut disanggul bergegas mendekat, membungkuk kepada mereka, dan berkata, "Maaf, tetapi karena perubahan mendadak di tingkat atas, VIP kotak telah dibatalkan." "Mengapa?" Li Yan bertanya dengan bingung. "Maaf, gue tidak yakin tentang itu. Sebagai kompensasinya, kami dapat memberi lu tiket normal." Pramugari wanita itu meminta maaf. Semua orang tertangkap basah oleh situasi ini. Saat ini, Zhang Kun tiba-tiba berdiri dan berkata, "Jika lu tidak keberatan, lu bisa datang ke kamar pribadi keluarga Zhang kami." Namun, tidak banyak kursi, hanya 2. Implikasi dari kata-kata Zhang Kun sangat jelas. Dia hanya bersedia mengundang Zhu Lili sendirian. "Tidak apa-apa, gue akan pergi ke kursi normal dengan semua orang," kata Zhu Lili sambil menggelengkan kepalanya. Kamar pribadi eksklusif bukanlah apa-apa bagi 8 keluarga besar. Namun, Zhu Lili tidak suka mengandalkan pengaruh keluarganya, jadi dia memesan kotak VIP biasa. Melihat bahwa dia telah ditolak, Zhang Kun menunjukkan ekspresi menghina. Meski sangat halus, Su Bai melihat semuanya. Kemudian, di bawah bimbingan petugas wanita, mereka dibawa ke beberapa tempat duduk biasa. Namun, sudah terlambat. Kursi tersebar, dan hanya 2 kursi yang terhubung. "Ini masalah kecil. Kami di sini hanya untuk membuka mata. Jadi tidak masalah jika kami duduk bersama atau tidak." "Itu benar, kami akan pergi. Sampai jumpa lagi, Zhu Lili." Beberapa pemuda itu sangat jeli dan dibiarkan sendiri. "Lili, Lian, akankah kita pergi?" Saat Zhang Kun membuka mulutnya, dia tidak menyangka Zhu Lili akan mengundang Li Yan secara langsung. Ekspresi Zhang Kun tiba-tiba tampak seperti sedang sembelit. Baiklah." Li Yan yang tumpul seperti anak kecil yang lugu. Su Bai memperhatikan dengan penuh minat. Dia tidak menyangka orang nakal yang biasa mengikutinya berkeliling akan bisa mendapatkan bantuan dari nona muda dari 8 keluarga besar. Li Yan dan Zhu Lili pergi berpasangan. Su Bai tidak membuang waktu dan mendapatkan tiket untuk kursi No. 188. Hanya Zhang Kun yang tersisa berdiri di sana dengan wajah pucat. Lelang berlangsung sangat meriah. Su Bai memeriksa daftar barang lelang utama dan kehilangan minat setelah beberapa saat. Bukan karena nilai itemnya terlalu rendah untuk dilihat. Sebaliknya, Su Bai pernah melihat barang-barang itu untuk dilelang sebelumnya di militer. Jika dia ingin mendapatkannya, dia bisa menukarnya dengan poin prestasinya kapan saja. Satu-satunya hal yang menonjol adalah beberapa item terakhir. Kali ini, sebuah tembakan besar datang ke pelelangan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berbisik. "Lihat, bukankah itu Zhou Tianwen dari keluarga Zhou? Aku terkejut dia datang ke pelelangan ini. Agar Zhou Tianwen ada di sini, sepertinya pelelangan ini tidak sederhana." "Siapa Zhou Tianwen? Kamu bahkan tidak tahu ini. Bagaimana lu bisa masuk?" Zhou Tianwen adalah Beastmaster tingkat perak, dan dia menyukai alkimia. Dia telah memalsukan cukup banyak peralatan bis yang bahkan akan tergoda oleh tembakan besar. Kemunculan Zhou Tianwen menyebabkan keributan. Dengan prestasinya dalam alkimia, dia memiliki mata yang sangat tajam terhadap item. Satu-satunya hal yang dapat menarik Zhou Tianwen ke sini adalah bahan alkimia berkualitas tinggi. Benang jiwa emas. Bahan paling langka yang bisa dipikirkan Su Bai dalam daftar lelang adalah Golden Soul Thread. Itu berasal dari monyet emas.
Mereka sangat langka sehingga satu monyet emas membutuhkan 10 tahun untuk menumbuhkan satu utas. Karena mereka tidak dapat memproduksinya secara massal, mereka juga tidak dapat memelihara monyet emas dalam satu kelompok. Itu sebabnya harga satu sangat tinggi. Dan dalam pelelangan ini, akan ada total 100 helai. Tidak heran jika seorang maniak alkimia seperti Zhou Tianwen akan muncul. Su Bai tidak tertarik dengan itu. Apa yang benar-benar dia minati adalah telur bis terakhir yang tidak dikenal. Pada akhirnya, situasi seperti itu pasti akan menarik minat banyak orang. Lagi pula, skala lelang ini tidaklah kecil. Penyelenggara tidak akan bercanda dengan begitu banyak orang. Hanya beberapa menit setelah pelelangan dimulai, Su Bai melihat staf di belakang layar menyiapkan barang untuk pelelangan. Tiba-tiba, suara Whitey terdengar di benaknya. Lezat. Whitey merangkak keluar dari saku Su Bai dan menatap telur bis dengan mata penuh kerinduan. Terutama ketika Whitey melihat telur bis tertata rapi. Itu seperti jamuan makan besar untuk itu. Kamu anak kecil. Su Bai tersenyum pahit. Whitey, yang telah dewasa, entah bagaimana telah membangkitkan insting predatornya. Setiap kali Su Bai mendaki Met 6 puncak, Whitey tidak akan bisa bergerak saat melihat telur bis. Namun, Whitey cukup pilih-pilih makanan dan bahkan tidak mau repot dengan makanan yang tidak disukainya. Barang-barang yang bisa dibawa keluar di pelelangan tidak diragukan lagi dipilih dengan cermat. Aku ingin makan. Whitey berbalik dan menatap Su Bai. Tidak ada ekspresi di wajah Whitey, tetapi matanya memancarkan tatapan lemah, menyedihkan, dan lapar. Su Bai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku akan membelinya jika lu ingin memakannya. Su Bai ada di sini untuk bersantai, jadi tidak terlalu banyak membeli makanan ringan untuk Whitey. Tetapi jika yang lain tahu bahwa Su Bai akan membeli telur bis sebagai makanan ringan, mereka mungkin akan terkejut. Tidak ada keluarga di dunia yang bisa begitu boros, bahkan keturunan dari 8 keluarga besar pun tidak berani boros dan boros. Para tamu yang gue hormati, gue minta maaf untuk menunggu lama. Biarkan pelelangan dimulai. Pembawa acara berpakaian mewah melangkah ke atas panggung dan menyapa semua orang dengan elegan. Setelah perkenalan, sebuah item muncul di atas panggung. Ini hanya makanan pembuka. Ini telur binatang dari rusa gunung. Potensinya adalah tingkat perak atas. Mount Elk dikenal karena sifatnya yang pantang menyerah. Meskipun kemampuan tempurnya tidak luar biasa, elemen tanahnya sangat luar biasa. Itu bisa mendorong tanah untuk bertahan melawan musuh, dan itu juga bisa membantu membangun rumah. Tawaran awal adalah $500.000. Sebagai hidangan pembuka, telur binatang dari rusa gunung hanya sedikit lebih baik. Orang-orang yang hadir tidak terlalu tertarik dengan hal ini. $700.000, $800.000, $1 juta. Setelah menawar sesekali, harga akhirnya dinaikkan menjadi $2,5 juta. Harga sudah mencapai batasnya. Su Bai segera mengangkat tandanya. 3 juta tamu paling dermawan yang telah menaikkan tawaran sejauh ini. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Teriak tuan rumah. Jelas bahwa tidak ada yang hadir memiliki keinginan yang lebih kuat untuk membeli telur bis yang kurang dari yang terbaik, tetapi lebih dari cukup. Pergi sekali, pergi 2 kali. Terjual selamat untuk pria di kursi 0. 188 untuk memenangkan item 0. 1. Palu jatuh dan Su Bai berhasil mendapatkan telur binatang rusa gunung. Dengan separuh kepalanya mengintip dari saku, Whitey mau tidak mau melambaikan kakinya yang panjang dan tajam dan bersorak. Jangan khawatir, gue akan membiarkanmu makan setelah selesai. Su Bai terkekeh. Su Bai sudah memikirkan berapa yang harus dia bayar untuk telur bis berikutnya. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga mendapatkan semua makanan Whitey. Bab 170 taruhan besar pada telur binatang tak dikenal. Di ruang pribadi pelelangan yang mewah, Xuan Yuan Haoyu duduk di samping seseorang, matanya penuh kekaguman. Satu-satunya orang dari generasi yang sama yang dia hormati adalah saudaranya sendiri, Xuan Yuan Hong. Hong, bagaimana uji coba alam spiral kali ini? Aku tidak bisa mengungkapkannya untuk saat ini, jawab Xuan Yuan Hong dengan senyum tenang. Baiklah, apa pendapatmu tentang telur bis? Sulit untuk mengatakannya. Xuan Yuan Haoyu telah menghadiri pelelangan ini karena dia menyukai item terakhir, telur bis yang tidak dikenal. Biasanya, Xuan Yuan Haoyu bahkan tidak mau repot-repot berpartisipasi dalam pelelangan semacam itu. Namun,
dia tidak dapat mengendalikan base-nya karena alasan yang tidak diketahui. Itulah mengapa Xuan Yuan Haoyu ingin melatih hewan peliharaan baru. Sebagai keturunan dari 8 keluarga besar, dia memiliki banyak sekali hewan untuk dipilih. Namun, apa yang dikejar Xuan Yuan Haoyu adalah kualitas terbaik yang sebenarnya. Penyelenggara lelang terbesar adalah Beastmaster Guild. Bagi mereka untuk menjadi begitu misterius, mereka pasti memiliki banyak barang langka. Saat suara penawaran berakhir satu demi satu, dia membeli telur bis lagi. Apakah penawar no? 188 pria datang untuk menimbun. Xuan Yuan Haoyu membalas. Xuan Yuan Hong tidak pernah tertarik pada hal-hal sepele seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengawasi Xuan Yuan Haoyu. Xuan Yuan Hong hanya bersandar di sofa dan menutup matanya untuk beristirahat. Sialan, tidak mungkin. Dia bahkan membeli barang biasa seperti itu. Di mana penawar idiot no? 188 berasal. Dia pasti konyol dan kaya. Hanya dalam belasan menit, penawar no. 188 telah menghabiskan $20 juta untuk membeli 7 telur bis. Sikap menghina awal Xuan Yuan Haoyu secara bertahap berubah menjadi penonton. Itu sama untuk orang lain di pelelangan. Siapa yang begitu murah hati? Li Yan menggaruk kepalanya dan terdiam. Bisakah seseorang memelihara begitu banyak telur binatang? Jangan bilang dia akan memakannya. Itu mungkin saja. Zhu Lili, yang berada di samping, tertawa dan bergema. Tempat duduk mereka lebih dekat ke depan, jadi mereka hanya bisa melihat penawar nol. Wajah 188 ketika mereka berdiri. Namun, melakukannya dalam suasana formal jelas dilarang. Senang sekali. Gue senang. Menyaksikan telur bis diturunkan satu persatu, Whitey sangat senang hingga hampir pingsan. Subai sangat menyayangi binatangnya. Semua $20 juta dihabiskan untuk telur bis bahkan tanpa berkedip. Setiap satu dari mereka adalah kelezatan yang lezat untuk Whitey. Untungnya, Bearen saat ini sedang berlari liar di surga kedua, bersenang-senang. Kalau tidak, Bearen akan cemburu pada Whitey. Waktu berlalu saat barang-barang dilelang satu persatu. Terima kasih, penawar no. 26 atas dukungan lu. Sekarang, kita akan memiliki final yang paling dinantikan. Saat sebuah kota kecil yang sangat indah didorong ke atas panggung, pembawa acara memperkenalkan, gue yakin banyak dari lu pernah mendengar tentang monyet emas. Gue rasa gue tidak perlu menguraikan benang jiwa emas yang mereka miliki. Mari kita langsung ke pengejaran. Tawaran awal adalah $150 juta. Ketika final muncul, adegan itu langsung menjadi gempar. Ya Tuhan, seikat rambut itu bernilai $150 juta. Tidak ada gunanya bagi kami, tetapi berbeda di mata para alkemis. Memang, kalau saja gue punya $150 juta. Lalu, telur binatang itu tidak akan diambil orang lain. Haha, siapa yang memintamu begitu pelit? Lu tidak dapat bersaing dengan penawar no. 188. Itu taktiknya untuk menaikkan harga dengan jahat. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang yang datang khusus untuk masalah ini sudah mulai mengambil tindakan. Harganya langsung melonjak hingga $300 juta. Subai tidak bisa berhenti menghela nafas. Alkemis adalah profesi pembantu yang menguntungkan dan boros dari seorang Beastmaster. Para alkemis menghabiskan uang seperti air yang mengalir. Untuk segelintir Golden Soul Threads akan menghabiskan banyak uang untuk seorang alkemis. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Subai. Dia hanya harus menjadi penonton yang pendiam. Hal yang paling penting adalah Zhou Tianwen belum mulai menawar. Segera, tangisan tak berujung terdengar. Harga Golden Soul Thread telah naik menjadi $1,1 miliar. Pada titik ini, sebagian besar orang secara bertahap mundur dari kompetisi. Penawar tertinggi adalah $1,1 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Teriak tuan rumah dengan penuh semangat. Ratusan utas jiwa emas ini adalah bahan alkimia yang langka. 3 miliar. Pada saat itu, Zhou Tianwen akhirnya mulai mengambil tindakan. Ketika dia bergerak, dia mengejutkan semua orang. Sialan, dia menggandakan harganya. Semua orang tercengang, terutama pria parubaya yang menawar $1,1 miliar. Benar saja, tidak mudah menjatuhkan mereka. Identitas pria parubaya itu juga luar biasa. Dia sudah lama memperhatikan Zhou Tianwen,
tetapi dia tidak menyangka dia akan mencoba mengakhiri kompetisi dengan metode yang menggelegar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang remaja di sampingnya bertanya. Zhou Tianwen berasal dari keluarga alkimia. Kekayaannya sebanding dengan negara, jadi tidak ada cara lain. Seharusnya gue tahu ini akan menjadi hasilnya. Pria parubaya itu tertawa getir. Dia menambahkan, gue hanya ingin mencoba keberuntungan gue sedikit. Pergi sekali, pergi 2 kali, terjual pembawa acara dengan bersemangat mengumumkan, selamat kepada penawar 8 karena berhasil menawar Golden Soul Thread dengan harga setinggi langit 3 miliar. Harga 3 miliar adalah kekayaan yang tidak bisa diharapkan oleh banyak Beastmaster di pelelangan. Bahkan Subai, yang telah memberikan banyak kontribusi kepada militer, hanya mengumpulkan 70 juta dolar. Alkemis memang profesi sampingan yang bisa membuat seseorang kaya dalam semalam. Sayangnya, ambangnya terlalu tinggi. Kebanyakan Beastmaster bahkan tidak bisa menyentuh ambang batas. Paling-paling, seseorang akan dapat menguasai keterampilan paling dasar untuk mengekstraksi B-score. Itu bisa membantu menghasilkan banyak uang, tapi sayang sekali butuh waktu. Subai berpikir untuk menggunakan sistem itu untuk mengembangkan profesinya sebagai seorang alkemis. Sayangnya, tidak ada yang sesederhana yang dia pikirkan. Terlepas dari masalah kekuatan pribadi, kesulitan terbesar bagi alkemis adalah mengumpulkan semua jenis material. Misalnya, Grand Alchemist Beastmaster seperti Zhou Tianwen. Dia terus-menerus berkeliaran di berbagai kota besar dan bahkan di hutan belantara untuk mengumpulkan bahan alkimia yang dibutuhkan. Satu-satunya alasan Zhou Tianwen muncul di sini adalah karena kelangkaan benang jiwa emas. Keributan yang disebabkan oleh Zhou Tianwen dengan cepat mereda. Selanjutnya adalah telur bis biasa yang bahkan memiliki beberapa lubang di permukaannya. Semuanya, jangan tertipu oleh penampilannya. Tuan rumah menjelaskan, telur binatang ini diperoleh oleh seorang tentara bayaran di reruntuhan. Dia mengorbankan lebih dari setengah Beastmaster Team untuk mengembalikannya. Kisahnya sulit untuk diceritakan, dan juga memiliki rasa misteri yang besar. Telur bis ini tidak bisa dinilai dengan cara normal. Jika kami menilainya dengan paksa, kami mungkin membunuh binatang di dalamnya. Oleh karena itu, ini akan menjadi pertaruhan besar. Mata semua orang sekali lagi terfokus pada kaca transparan di atas panggung. Apa-apaan itu? Seseorang menatap sampai matanya kering dan akhirnya mengeluh, berdasarkan pola tipuannya, itu hanya telur burung.